Pertandingan penuh drama Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi round 4 Piala Dunia. Jadi Indonesia ini akhirnya harus mengakui keunggulan dari Arab Saudi dengan skor 2-3. Dan timnas Indonesia harus mengakui keunggulan 2-3 ini pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sport City pada Kamis 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi gimana nih Sobat Rich dari pertandingan kemarin ya yang sudah berlangsung. Meskipun Indonesia kalah, timnas Indonesia kalah, skuad Garuda tampil penuh determinasi hingga menit terakhir dan juga sempat membuat tuan rumah kerepotan dengan permainan cepat dan juga keberanian dari masing-masing pemain timnas Indonesia ya. Dan pertandingan ini berlangsung panas serta penuh drama dan juga diwarnai dua penalti pemeriksaan VAR hingga kartu merah di akhir laga. Dan Indonesia ini sebenarnya bau-bau aroma Piala Dunia itu tercium wangi ya, ketika Indonesia memimpin terlebih dahulu lewat eksekusi penalti dari Kevin Dix di menit ke-11. Dan Arab Saudi akhirnya mampu mengembalikan keadaan lewat gol Saleh Abu Al-Samad dan berikutnya yaitu dari Firas Al-Buraikan. Jadi kedudukan 2-1 ini berakhir hingga turun minum ya. Kemudian juga akhirnya tim Arab Saudi ini mengambil poin kembali dengan keunggulan 3-1 di babak kedua, dan sementara itu Indonesia akhirnya juga menambahkan gol lewat penalti kedua dari Dix di menit ke-88 serta memperkecil kedudukan Indonesia menjadi 2-3. Tapi waktu tidaklah cukup bagi Indonesia untuk menyamakan skor sehingga hasil akhir adalah 2-3 untuk kekalahan timnas Indonesia. Dan usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut jika hasil tersebut tidak mencerminkan jalannya laga ya. Hasilnya buruk bagi tim Indonesia dan menurutnya inilah sepak bola, maka memulai laga dengan baik namun kebobolan melalui gol-gol yang sebenarnya bisa dihindari. Itu yang disampaikan oleh Patrick ya. Dan ketika ditanya soal keputusan wasit dan juga sejumlah momen kontroversial yang melibatkan VAR, pelatih asal Belanda itu memilih untuk tidak memperkeruh suasana. Jadi mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Saya tidak melihat adanya kesalahan besar, jadi saya tidak punya alasan untuk mengomentari kinerja mereka. Seperti itulah jawaban dari Patrick Kluivert. Dan pelatih asal Belanda itu juga tidak mau mencari kambing hitam atas kekalahan tim Indonesia dengan situasi banyak pemain yang terlambat bergabung. Jadi menurutnya dia, pelatih tidaklah penting untuk mencari alasan, tetapi beberapa pemain memang dirasa tiba pada hari Selasa dan ini tidak baik sebelum pertemuan penting seperti pertandingan melawan Saudi ini. Dan menurutnya Patrick juga, para pemain Indonesia sudah menampilkan diri seperti singa. Nah, ini nggak tahu nih Sobat Rich, menurut kalian singa apa yang digulung oleh Saudi Arabia ya? Coba komen di bawah. Dan meskipun kecewa dengan hasil akhir, Kluivert tetap memuji mental dan juga konsisten anak asuhnya. Ia menilai bahwa Garuda sudah menunjukkan perkembangan besar, terutama dalam penguasaan bola dan juga ketenangan menghadapi tekanan publik tuan rumah. Ya betul sih, memang Patrick Kluivert ini menyampaikan apa adanya ya. Jadi memang Garuda menunjukkan perkembangan besar ketika dilatih Sintayong. Mungkin maksudnya seperti itu. Karena Sobat Rich, pertemuan sebelumnya Indonesia ini berhasil menggulung Arab Saudi dengan 2-0. Kemudian juga menyamakan kedudukan di 1-1 di rumah sendiri ya, di rumah Arab Saudi. Jadi Indonesia sendiri mengantongi 4 poin dari laga pertemuan dengan Arab Saudi ketika dilatih oleh Sintayong. Dan saat ini ketika laga krusial di mana tidak ada leg 1 tidak ada leg 2, malah Indonesia justru kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama. Dan ini artinya Indonesia wajib menang ketika berhadapan dengan Irak untuk memberikan peluang Indonesia baik itu langsung lolos ke Piala Dunia ataupun juga lolos ke putaran kelima, yang mana putaran kelima ini adalah zona playoff ya. Jadi Indonesia harus melawan dari benua lain apabila memang nantinya berada di posisi kedua. Namun apabila Indonesia menjadi juru kunci di grup ini, maka Indonesia tidak lolos di Piala Dunia
Tentunya ini menjadi satu hal yang tidak baik untuk Indonesia karena kontra Arab Saudi ini menjadi salah satu bekal tentunya. Walaupun meskipun kalah tipis ya dan berhasil mencetak 2 gol, yang menjadi catatan adalah timnas Indonesia tidak melakukan gol melalui pertandingan tiki takanya seperti biasa yang ketika dilatih oleh Sintayong ya. Jadi Indonesia 2 gol ini mengandalkan dari tendangan penalti dan keduanya adalah dari Kevin Dix dan melalui pelanggaran. Jadi menurut kalian apakah masih ada harapan untuk timnas Indonesia untuk lolos di Piala Dunia? Coba berikan versi terbaik kalian. Sekian Sobat Rich untuk video kali ini. Jangan lupa untuk bagian video ini ke seluruh pecinta olahraga dan kita dukung timnas sepak bola Indonesia agar lolos di Piala Dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat.